Al-Fatihah. Fawailul mimma katabat aydihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, fawailul lahum mimma katabat aydihim. Fawailun, maka adapun kerusakan. Fawailun bisa bermakna neraka wail yang dimaksud itu. Fawailun, maka adapun kerusakan itulah bagi alladzin di sini yang dimaksud masih alladzina yaktubunal kitaba bi aydihim, orang-orang yang mengarang sendiri kitab sucinya, ya, mengubah kitab suci yang turun dari Allah diubah sendiri dengan tulisannya. Jadi alladzina yaktubunal kitaba bi aydihim. Fawailun, maka adapun kerusakan itulah bagi alladzin mimma dari perkara katabat yang menulis pada ma, katabat yang menulis pada ma, siapa? Apa aidihim tangan-tangannya, alladzin minal mukhtalaki, yaitu kitab yang digunakan untuk kebohongan. Minal mukhtalaki, yaitu kitab yang digunakan untuk kebohongan. Wawailun, dan adapun kerusakan itulahum bagi alladzin mimma dari perkara yaksibuna yang melakukan. Siapa? Alladzin minar rosya, nyatanya dari korupsi. Minar rosya, nyatanya dari korupsi. Rosya itu adalah seperti ya kegiatan suap, gitu. Suap menyuap, pokoknya segala sesuatu yang berbentuk korupsi dan teman-temannya. Waqalu, dan berkata siapa alladzin Waqalu, dan berkata siapa alladzin lamma wa'ada, ketika mengancam pada alladzin siapa an-nabiyyu, nabi, an-naro, pada neraka, mengatakan lan tamassanan naru illa ayyamam ma'dudah. Lan tamassana, tidak akan mengenai na padaku. Tasibana artinya mengenai padaku. Apa an-naru, neraka? Apa an-naru, neraka, illa ayyaman, kecuali beberapa hari. Ma'dudatan, yang bisa dihitung. Jadi kalau diancam neraka, orang-orang ini ketika diancam neraka, mereka mengatakan lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Allah, aku dilebokno neraka paling hanya dalam waktu beberapa hari. Qalilatan artinya sedikit. Arba'ina, yaitu masa 40 muddata ibadati abaihim, di dalam masa ibadahnya bapak-bapaknya alladzin.
Al-ajla pada pedet, pada yang pelanggaran ibadah pada anak sapi itu. Al-ijla pada pedet. Kemudian turun engkau atau kemudian turun nih, sumatazula kemudian turun ayat yang berikutnya maksudnya nih. Sumatazula kemudian turun apa kul ittakhaltum ayat kul ittakhaltum. Jadi mereka beranggapan ya palingan nanti kalau saya disiksa neraka itu sama dengan bapak-bapak saya yang dulu disiksa gara-gara menyembah sapi emas gitu. Paling ya hanya sekitar 40 hari seperti pada waktu itu. Jadi orang-orang yang diunggulkan di dalam banyak hal pada akhirnya lalai gitu. Diberikan kelonggaran bukannya tahu diri malah menjadi seperti itu. Yang turun adalah ayat qul ittakhadtum indallahi ahdan fala yukhlifallahu ahda. Qul mengucapkanlah engkau lahum terhadap Yahudi ya Muhammadu wahai Nabi Muhammad. Ittakhadtum mengambillah engkau. Ittakhadtum mengambillah engkau. Hudifat dibuang minhu dari lafat at-takhaltum. Bukan ittakhaltum ya, tapi at-takhaltum, di situ ada hamzah yang dibuang. Kul at-takhaltum indallahi ahda. At-takhaltum apakah mengambil engkau? Ngoten nggih. Apa yang dibuang? Apa hamzatul wasli, hamzah wasol. Istighnaan karena mengambil kecukupan di hamzatil istifhami dengan hamzah istifham. Jadi aslinya kul a'at-takhaltum, tapi hamzah wasolnya dibuang karena di situ ada hamzah istifham. Jadi cukup satu hamzahnya. Kul mengucapkanlah engkau at-takhaltum apakah mengambil engkau indallahi di sisi Allah ahdan pada janji. Mitsaqon artinya janji, minhu dari Allah bidzalika dengan lantamasana tersebut. Fala yukhlifa maka tidak melanggar siapa Allah ahdahu pada janji Allah. Ahdahu pada janji Allah bihi dengan dalik. La artinya tidak mengambil janji. Amtakuluna apakah mengucapkan engkau? Amtakuluna ataukah mengucapkan engkau? Di situ ada balnya nih, bal takuluna ya. Di tafsirnya itu ada bal. Di situ bisa diartikan amtakuluna ay bal takuluna. Jadi kalau amtakuluna artinya ataukah mengucapkan engkau, bisa ditambahkan maknanya dengan maknanya bal takuluna, tapi tetap ya Al-Qur'annya bacanya tetap takuluna. Untuk baca tafsirnya bisa seperti ini, bal takuluna apakah bahkan mengucapkan engkau, alallahi atas Allah, ma pada perkara, la ta'lamuna yang tidak mengetahui engkau pada ma. Bala tamassakum, iya mengenai apa anar kum pada kalian.
Wa takhliduna dan akan abadi kalian fiha di dalam anar. Fiha di dalam anar. Jadi kalau diartikan seperti ini. Qul attakhadtum 'indallahi ahda fala yukhlifallahu ahda. Jadi kalau kalian sudah berjanji untuk taat kepada Allah, attakhadtum 'indallah, apakah kalian mengambil janji pada Allah, fala yukhlifallahu ahdahu, maka Allah tidak akan melanggar janjinya. Ambal taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, apakah bahkan engkau mengucapkan sesuatu atas apa yang tidak kalian ketahui. Jadi termasuk siksa neraka itu kan mereka berprasangka nggih, Allah paling aku lek disiksa ya mek dilu nggih. Jadi itu kan di luar pengetahuan orang-orang Yahudi nggih, akan berapa lama mereka disiksa kan bukan kapasitas manusia untuk memahami hal itu, tapi sudah dengan santainya mereka menjawab lantamasanan naru illa ayyamam ma'dudat. Maka kemudian dijawab sendiri oleh ayatnya bala yang di sini ada terusannya, ada tafsirnya, maksudnya iya bahwa Allah akan menepati janjinya untuk mengabadikan kalian di dalam neraka. Bala di situ ditafsiri tamassakum wa takhliduna. Jadi kalian akan abadi fiha di dalam anar. Man adapun siapa saja itu kasaba melakukan siapa man sayyi'atan pada keburukan, syirkan yaitu menyekutukan Allah, wa ahatot dan meliputi bi dengan man apa khoti'atuhu keburukannya man, bil ifrodi dengan sendirian, wal jam'i dan perkumpulan. Aistawalat artinya menimpa apa nar alaihi atas man. Alaihi atas man. Wa ahdaqat dan mengenai apa nar bihi dengan man. Mingkul lijanibin dari tiap-tiap arah. Bian mata dengan untuknya mati siapa man musyrikan dalam keadaan menjadi orang yang musyrik. Faulaika maka adapun man itu ashabun nari, pemilik neraka, maksudnya ahli neraka. Hum adapun man fiha di dalam nar itu khaliduna abadi siapa? Ulaik. Ru'ya dijaga fihi di dalam lafaz hum, ada hum fiha khalidun itu ya. Apa makna man? Maknanya man. Jadi maksudnya adalah sekalipun di situ adalah hum itu kan mestinya kembalinya pada jamak, okay? Tapi di situ kembalinya pada man. Man itu kan bentuknya mufrad, tapi yang dimaksud man di sini adalah nakiroh, okay? Secara umum, maka tetap menggunakan hum. Walladina adapun orang-orang amanu yang beriman siapa alladin wa amilus solihati dan melakukan siapa alladin as-solihati pada perkara-perkara yang baik, itu ulaika adapun alladin itu ashabul jannati, penghuni surga, hum adapun alladin fiha di dalam jannah itu khaliduna abadi siapa alladin. Wadkur dan mengucapkanlah engkau id akhadna apabila mengambil aku misa Bani Israila pada janjinya
kaum Bani Israel fit Taurati di dalam kitab Taurat. Wa qulna dan mengucapkan aku la ta'buduna, jangan menyembah kalian atau jangan menyembah engkau bitai dengan tak wal ya'i dan ya. Jangan menyembah illallah pada Allah. Khobarun adapun lafadz la ta'buduna itu kalam khobar. Khobarun adapun lafadz la adapun kalimat la ta'buduna itu kalam khobar bimakna nahi dengan maknanya nahi. Wa quri'a dan dibaca apalah ta'buduna lafadz tak la ta'budu apalah ta'budu lafadz la ta'budu. Wa ahsinu dan berbuat baguslah engkau bil walidaini dengan kedua orang tua. Ihsanan dengan kebagusan. Biron artinya kebaikan. Wadil kurba dan berbuat baiklah terhadap kerabat dekat. Al-qorobatu adapun lafadz dzil qurba itu atfun, yaitu atof alal walidaini atas lafadz al walidaini. Wa ahsinu bil walidaini wa dzil qurba. Wal yatama dan berbuat baguslah pada anak-anak yatim wal masakini dan orang-orang miskin. Waqulu dan mengucapkan engkau linnasi terhadap manusia qaulan dengan ucapan hasanah yang bagus. Minal amri nyatanya dari perintah bil ma'rufi dengan kebaikan, wan nahyi dan mencegah anil mungkari dari kemungkaran. Wasidqi dan benar fi sya'ni Muhammadin di dalam menjelaskan tingkahnya Nabi Muhammad. Jangan ditambah-tambahkan. Benar di sini maknanya luas nih karena banyak sekali orang yang menggunakan hadis-hadis itu karena untuk mencari pembenaran. Sangat banyak nyatanya di zaman sekarang seperti hadis-hadis yang kayak gini misalkan. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu hanya dilihat dari niatnya gitu. Akhirnya oh ya berarti niat tok wis cukup, gak perlu dilakoni oleh ganjaran. Nah ini terus kayak misalkan lagi nih anau musoimin ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Akhirnya lek poso turu wae. Nah ini termasuk apa namanya kesalahan di dalam menyampaikan sya'ni Muhammad ini, menyampaikan ucap sikap dan perilakunya Rasulullah. Tidak boleh yang seperti ini ya. Kalau itu dilakukan, nah itu termasuk sifat daripada kaum Bani Israel. Warifki dan lemah lembut bihin terhadap bihin terhadap Anas. Wafi qiraatin dan di dalam sebuah qiraah bidhammil ha'i dengan dhammahnya ha. Wasukunis sini dan sukunnya sin. Jadi di dalam qiraah lain dikatakan wabil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin nasi husna. Jadi ada yang hasanah, ada yang husna. Itu masdar wusifa yang dibuat sifat apa bihi masdar mubalaghatan karena faedah mubalagho. Wa aqimu dan mendirikanlah, menegakkanlah engkau as-sholata pada sholat, wa atu dan mendatangkanlah engkau az-zakata pada zakat.
Wa atu dan mendatangkanlah engkau az-zakata pada zakat. Faqabiltum maka menerima engkau dalika pada la ta'buduna illallah ila akhirih. Summa tawallaitum kemudian berpaling engkau. A'radtum artinya berpaling engkau anil wafai dari memenuhi, dari komitmen bihi dengan dzalik, atau bihi dengan janji tersebut. Fihi itu di dalam tawallaitum iltifatun adapun kecondongan anil ghaibati dari wakek ghaibah. Wal muradu adapun yang dimaksud itu aba'uhum bapak-bapaknya Bani Israel. Summa tawallaitum kemudian berpaling engkau illa qalilan kecuali sedikit minkum dari engkau, dari kalian. Wa antum adapun kalian itu mu'riduna orang-orang yang berpaling anhu dari dalik ka'abaikum sebagaimana bapak-bapakmu. Sudah mengambil janji pada Allah untuk ditepati, nggih, berbakti kepada orang tua, mengucapkan hal-hal yang baik, nggih, amar ma'ruf nahi mungkar dengan kalimat yang penuh kasih sayang, kemudian asyidq fi sya'ni Muhammadin, menyampaikan kebenaran tentang tingkahnya Nabi Muhammad, tapi kemudian mereka melanggar, nggih. Terus harusnya mereka menepati wa aqimus sholata wa atuz zakah tsumma tawallaitum. Sebagian besar nih, bahkan sebagian besar dari mereka berpaling. Yang tidak berpaling illa qalilan kecuali sedikit dari kalian. Sementara yang lain mengikuti bapak-bapaknya. Wa id akhadna dan di dalam ketika mengambil aku misakokum pada janji kalian, pada janjimu, wakulna dan mengucapkan aku la tasfiku jangan mengalirkan engkau dima akum pada darah-darahmu. Turikuna artinya mengalirkan engkau pada dima akum bikot libangdikum dengan membunuh sebagian dari dirimu ba'don pada sebagian yang lain, saling bunuh-membunuh. Kalian sudah berjanji untuk tidak saling bunuh-membunuh. Wala takhrujuna dan jangan mengeluarkan engkau anfusakum dan jangan mengeluarkan anfusakum pada dirimu min diarikum dari rumahmu. Pengusiran. La yakhruj artinya jangan mengeluarkan siapa ba'dukum sebagian dari kalian ba'don pada sebagian yang lain min darihi dari rumahnya ba'don, min darihi dari rumahnya ba'don. Summa aqrartum kemudian summa aqrartum wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum summa aqrartum kemudian menerima engkau, qabiltum artinya menerima engkau dzalika pada dzalikal mitsaqo pada janji tersebut. Wa antum adapun engkau itu tasyhaduna menyaksikan engkau ala anfusikum atas dirimu. Summa antum kemudian adapun engkau ya haula'i wahai Bani Israel itu taqtuluna membunuh engkau anfusakum pada diri kalian bikot liba'dikum dengan membunuh sebagianmu ba'don pada sebagian yang lain, saling bunuh-membunuh. Padahal sudah wala takhrujuna anfusakum min diyarikum summa aqrartum wa antum tasyhadun. Jadi sudah menerima ya, untuk menepati janjinya itu sudah dipegang, tapi kemudian juga sudah ada saksinya bahwa orang-orang Bani Israel berjanji pada Nabi Musa akan memenuhi sesuai yang diperintahkan di dalam kitab Taurat, tapi nyatanya mereka berpaling, mereka melanggar
sampai tetap saling usir mengusir. Ada banyak sekali pengusiran yang dilakukan oleh kebiasaan yang dilakukan oleh kaum Yahudi, kaum Bani Israel. Ya, ada satu masa di mana perempuan Bani Israel itu ketika melahirkan seorang anak perempuan juga dikubur hidup-hidup gitu ya. Terus kemudian saling mengusir karena misalkan ada perjudian atau apapun itu. Jadi ada banyak sekali budaya-budaya pengusiran dari rumah yang dilakukan. Lalu atau mungkin karena rebutan hak waris nih, perebutan hak waris sampai kemudian saling mengusir, bahkan tidak jarang berujung pada saling membunuh. Padahal mereka berjanji akan menepati sesuai dengan ajaran kitab Taurat. Selanjutnya waktu khrijuna fariqam minkum min darihim summa antum haula'i taqtuluna anfusakum biqatli ba'dikum ba'dan. Waktu khrijuna dan mengeluarkan engkau fariqon pada golongan minkum dari kalian min diarihim dari rumahnya Fariq, min diarihim dari rumahnya Fariq. Tadzaharuna dalam keadaan tolong menolong, fihi di dalam keadaan tolong menolong engkau, fihi di dalam tukhrijuna fariqam minkum. Idgham mutai adapun idgham nyata fil asli di dalam asalnya, fil dhoi di dalam dho. Tadzaharuna ada tafsir di situ. Wa fi qiraatin bitakhfif, wa fi qiraatin dan di dalam qiraah yang lain bitakhfifi dengan takhfif tanpa tasydid, tadzaharuna. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadzaharuna alaihim bil itsmi. Ala hadfiha atas membuang ta. Tata'awanuna artinya saling tolong menolong engkau. Artinya saling kong kali kong antar penghuni rumah untuk mengusir suatu golongan. Jadi kalau pengusiran ya otomatis pengusiran, tidak berdasarkan komunikasi. Ya. Sedikit lagi ya. Tadzaharuna alaihim atas diyarihim bil ismi dengan dosa. Bil maksiyati artinya dengan kemaksiatan, wal udwani dan penganiayaan. Az-zulmi artinya penganiayaan. Al-udwan bisa diartikan penganiayaan, bisa diartikan permusuhan. Jadi bergolong-golong untuk siapa ini yang paling berkuasa di rumah ini. Jadi ada, kalau orang-orang Arab kita lihat kabilah-kabilah itu biasanya ada satu rumah besar yang dihuni oleh beberapa keluarga nih, satu kabilah itu. Nah, kemudian ketika terjadi perebutan atau apapun itu akan saling mendolimi, akan saling memusuhi, kemudian saling kong kali kong untuk menolong untuk mengeluarkan satu golongan. Bisa dibayangkan lah zaman saiki dan sekarang juga masih banyak ya kalau kita lihat di berita-berita itu. Jadi mereka sudah berjanji untuk tidak melakukan pengusiran yang seperti itu ya. Tapi itu tetap menjadi budaya. Wa iyatukum, dan ketika mendatang wa iyatu, dan ketika datang siapa alladzin kum padamu usara dalam keadaan menjadi tawanan. Wa fi qiraatin, dan di dalam qiraah yang lain usro, adapun lafaz usro. Wa iyatukum usara tufaduhum, maka menebus engkau hum pada usaro. Wa fi qiraatin, dan di dalam qiraah yang lain tufaduhum, tungkiduhum, yaitu lafaz tufaduhum dengan taknya panjang. Tungkiduhum artinya menyelamatkan engkau hum pada usaro minal asri dari tawanan, hilmali dengan harta, wa wairihi dan lainnya mal. Wa huwa, adapun iyatukum usaro itu mimma dari perkara unghida yang dijanjikan apa ma ilaihim terhadap Bani Israel.
Wa huwa adapun sya'an ai sya'nu artinya keadaan tersebut itu muharramun diharamkan alaikum atas kalian apa ikhrajuhum mengeluarkan usaro atau mengusir pada usaro. Itu muttasilun berhubungan biqaulihi dengan ucapan Allah Ta'ala wa tukhrijuna, yaitu lafaz wa tukhrijuna. Al jumlah itu adapun jumlah bainahuma di antara tukhrijuna dan di antara lafaz tukhrijuna itu i'tiradun menghalang-halangi ai kama hurima, artinya sebagaimana diharamkan apa tarkul fidai meninggalkan menebus. Wakanat dan ada siapa Quraidzatun kaum Bani Quraidzah itu halifu berjanji siapa Quraidzah al-Ausa pada kaum Bani Aus, wan Nadhiru dan kaum Bani Nadir, al-Khuruja pada keluar, fakana maka ada siapa kullu farikin tiap-tiap golongan itu yuqatilu memerangi siapa kul ma'akulafaihi beserta perselisihannya kul beserta ma'ahulafaihi beserta perselisihannya kul nih. Wayak rubuh dan rusak apa dia rumahnya kul. Fakana kullu farikotin itu yuqatilu ma'ahulafaihi. Ma'ahulafaihi beserta perselisihannya kul. Wa yaqrubu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.